isu nasab ini kontraproduktif, janganlah mempertajam polarisasi yang seharusnya tak perlu. Apalagi di tahun politik, kita semua harus bijak, jangan membakar jerami kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Semoga malam ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Paradigma 45 yang saya hormati, sebagaimana pada cuplikan tadi di mana salah seorang senior kami yaitu Pak Agus Umar yang mengelola channel YouTube KBN Nusantara sebagaimana kita saksikan memberi sanggahan dan tanggapannya terhadap somasi yang kemudian dilayangkan oleh organisasi yang dimana organisasi ini ketuanya adalah salah satu Habib atau Habaib yang ada di Indonesia ini, yang merupakan juga mungkin pengurus dari Alawi, apakah itu namanya. Kemudian dalam tanggapannya sebagaimana kita saksikan bahwa dengan tegas beliau bercerita dan menceritakan bahwa somasi itu merupakan diketuai oleh salah seorang habaib yang ada di Indonesia, yang dimana somasi ini dilayangkan oleh organisasi yang bernama Generasi atau Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi. Nah, kemudian pada somasi itu kemudian akan kita saksikan sebentar secara lengkap bahwa di somasi itu adapun yang melatar belakangi di mana somasi ini kemudian dilayangkan terhadap salah seorang senior kami, Pak Agus ini, Pak Agus Umar ini yang mengelola KBM Nusantara, dan beberapa kiai kami yaitu seperti Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani dan Kiai Haji Nur Ihya yang kemarin juga memberikan tanggapannya terhadap bagaimana kebaklawian yang ada di Indonesia ini. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang somasi ini, yang secara jeli sebenarnya kalau kita ingin mengatakan bahwa yang layak sebenarnya di somasi itu bukan malah kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nusantara, tapi malah sebenarnya yang layak di somasi itu lagi-lagi adalah mereka yang merupakan kelompok Ba'lawi atau para habaib yang kemudian sering berkata kasar dan sebagainya. Contoh misalnya pernah dulu ketua dari Rabita Alawiyah ini kemudian mengatakan bahwa Kiai NU dan Kiai Nusantara itu adalah curut-curut dan lain sebagainya. Padahal kalau kita dengar tadi sebagaimana mungkin akan kita saksikan secara lengkap sebentar bahwa yang melatar belakangi dilayangkannya somasi dari organisasi Generasi ini adalah berhubungan dengan tesis atau hasil penelitian dari Ki Haji Imanuddin, yang dimana pada simpulannya tesis itu mengatakan bahwa Ubaidillah itu hanya fiktif dan tidak ada keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang bernama Ubaidillah, sehingga maka nasab dari Ba'lawi ini terputus dan tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga sebenarnya memang somasi ini tidak masuk akal kemudian dilayangkan kepada beberapa senior kita atau beberapa kiai-kiai yang ada di Nusantara, seperti misalnya Kiai atau Gus Fuad dan Kiai Haji Nur Ihya yang juga mendapatkan somasi dari organisasi yang dinamakan Generasi ini. Padahal seharusnya yang disomasi hanya satu orang, yaitu hanya Kiai Haji Imanuddin, atau bahkan kalau mereka para kelompok habaib ini berkeberatan dengan itu, melapor kepada polisi dan bisa membantah hasil tesis dari Kiai Imanuddin. Tapi kan mereka juga mungkin akan menganggap bahwa kalau mereka akan melapor polisi juga akan dimintai dengan pertanggungjawaban yang kemudian harus menampilkan data ilmiah untuk kemudian membantah tesis dari Kiai Haji Imanuddin itu, Kiai Haji Imanuddin ini. Tapi mereka mungkin tidak mampu untuk kemudian membantah itu karena semenjak dikeluarkan hasil tesis ini mereka tidak mampu membantah sampai hari ini, dan mungkin jalan satu-satunya hari ini dilayangkanlah somasi kepada beberapa senior kita atau kepada beberapa Kiai Nusantara yang kalau kita jeli dan saksikan bersama bahwa somasi ini
bukan cuma hanya somasi karena juga berbentuk sebenarnya adalah intimidasi. Makanya memang sering kita sarankan bahwa kalau memang ingin membantah hasil tesis dari Ki Haji Ma'ruf, jangan bila perlu jangan main somasi-somasian, harus melakukan penelitian juga dan menampilkan data-data yang akurat bahwa memang Ubaidillah itu adalah keturunan dari Imam Ahmad Al-Muhajir dan tidak terputus dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi memang kalau kita lihat para habaib ini memang tidak mampu membantah hasil penelitian dari Ki Haji Ma'ruf, sehingga mungkin jalan satu-satunya adalah dengan cara-cara ini. Mungkinkah kemudian ini akan sampai kepada meja hijau atau kepada pengadilan? Ya, satu-satunya mungkin yang akan dituntut oleh mereka adalah bagaimana bisa membantah hasil tesis dari Ki Haji Ma'ruf ini. Untuk itu mari kita saksikan secara lengkap apa yang kemudian dibacakan dan merupakan sanggahan yang akan dibacakan oleh salah seorang senior kita yaitu Agus Umar, yang dimana beliau ini adalah pembela NKRI dan pembela kiai-kiai yang ada di Nusantara dengan nama channelnya KBN Nusantara. Untuk itu ya mari kita saksikan dan simak secara seksama berikut ini. 5 orang. Saya, Gus Fuad Pleret, Tengku Mudakori. Yang keempat adalah KRT Fakih Hadiningrat. Yang kelima Kiai Nur Ihyak Surabaya. Isinya sama, isi somasinya semuanya sama, hanya berbeda ATT-nya ya, kepada yang terhormatnya masing-masing nama itu. Baik, ini lembaganya namanya Generasi, Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi. Generasi. Ini surat dibuat dengan nomor 02/GNR dan seterusnya 2023 perihal somasi kepada terhormat Agus Umar KBN Nusantara. Surat somasi penghentian provokasi SARA Bandung, Senin 4 September 2023. Somasi penghentian provokasi SARA. Ngeri teman ya. Oke, saya tidak akan baca semuanya karena ini panjang 3 lembar ya. Saya bacakan poin-poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Alawi yang dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang penuh subhat dengan judul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Cetakan pertama Oktober 2022, terbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Oh, ini udah belum sudah menuduh subhat. Jadi itu latar belakangnya itu ya. Latar belakangnya adalah tulisan Kiai Imad tentang kesahihan nasab Habib di Indonesia. Dalam buku itu dikatakan diskusi nasab Alawi dan seterusnya saya ambil poinnya saja. Bersama dengan surat somasi ini kami melayangkan peringatan agar Anda segera menghentikan segala bentuk provokasi SARA, ujaran kebencian, hoak, fitnah dan karakter assassination atau pembunuhan karakter gitu ya kepada Pak Alawi, seperti mengatakan nasab terputus sebagai keturunan Yahudi dan lain sebagainya, yang notabene adalah sesama anak bangsa yang harus saling menjaga harkat kemanusiaan. Isu nasab ini kontraproduktif, janganlah mempertajam polarisasi yang seharusnya tak perlu. Apalagi di tahun politik, kita semua harus bijak, jangan membakar jerami kering. Ini saya bingung ya. Latar belakangnya adalah penelitian atau tulisan karyanya Kiai Imaduddin Usman. Tapi kemudian yang disomasi kenapa orang lain? Lah ya, kenapa orang lain? Saya, Gus Fuad, Gus Fakih Hadiningrat, Tengku Mudakori dan Kiai Ihyak, yang disomasi ke orang lain. Mengapa bukan Kiai Imad yang disomasi? Yang bikin tes ilmiah kan Kiai Imad. Yang ya,
Malah yang disomasi ke orang lain. Kalau nggak terima dengan karya tulisnya Kiai Badudin, hasil penelitian keilmuan Kiai Badudin, Kiai dong yang disomasi. Dan walaupun saya nggak setuju kalau kemudian responnya, tanggapannya dengan somasi. Ya, ini kan karya ilmiah, karya keilmuan. Mestinya respon tanggapannya ya dengan kajian keilmuan juga gitu loh, bukan dengan somasi gitu. Ini ya satu poin saya bingung loh, kenapa latar belakangnya karya tulisnya Kiai Badudin Usman tentang penelitian asapa ini, tetapi yang dipukul orang lain, disomasi, diperingatkan, di-warning orang lain. Tuduhannya menuduh kami ini melakukan provokasi sara, ujaran kebencian, hoax, fitnah, pembunuhan karakter. Loh, yang memprovokasi sara siapa, bro? Melakukan ujaran kebencian siapa? Hoaxnya di mana? Kalau tentang kajian ilmiahnya Kiai tentang nasab itu, kalau memang dituduh hoax ya dibalas dong, dijawab. Hoaxnya di mana, kan begitu? Fitnahnya di mana gitu. Saya nggak mudeng gitu loh. Lo kalau ujaran kebencian, lo kalau mau jujur terkait polemik ini, lo siapa sih yang bilang menuduh Kiai NU sebagai curut, coro, bahkan anjing, itu siapa? Bukankah itu kelompok Habib, beberapa oknum Habib yang mengungkapkan itu, bahkan Ketua Robito Alawiyah sendiri kan? Coro. Loh, kenapa bukan itu yang disomasi? Itu kan ujaran kebencian menurut saya. Kenapa yang disomasi saya? Disomasi mestinya mereka itu loh yang menebarkan kebencian, provokasi, ya itu nuduh dengan kata-kata yang kotor, penghinaan menurut saya itu. Sampai kemudian menuduh nasabnya Wali Songo terputus, ya, itu juga dua ya, ini saya nggak mau dengar. Kemudian dalam surat somasi ini mengingatkan ya, generasi lembaga atau ormas generasi mengingatkan kami dengan pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 1946, pasal 14 tentang ancaman dari barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Tuh, gila ya. Kalau kajiannya Kiai dianggap bohong, dianggap berita bohong, proses dong, laporkan Kiai ke polisi kan begitu. Kalau dianggap bohong, lah iya, karena pasal yang dituduhkan itu dianggap menimbulkan keonaran. Ya bohongnya di mana biar diuji di pengadilan. Kemudian dia ini di akhir surat ini generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi, Sekretariat Jalan Lapangan Olahraga nomor 52 Paseh Majalaya Bandung. Telepon sekian, email sekian. Demikian disampaikan somasi ini untuk segera ditanggapi. Mohon untuk dimengerti sebaik-baiknya dan menjadi perhatian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Korban saya Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi Generasi Ketua Umum Habib Umar Hussein Asekaf. Ditandatangani, istempel Sekretaris Umum Muhammad Reda.